Ya, dan ini dalam waktu sangat dekat dia meruntuhkan reputasinya diri sendiri. Dia bangun yang dia bertahun-tahun. sudah bertahun terhadap fans, terutama fansnya MU. I used to admire Ronaldo, but not anymore. Conte sama Tuchel ini punya satu sistem, mau berjalan nggak berjalan, mereka nggak rubah. That is a problem. Gue sebagai Arsenal berharap Arsenal bisa rank 2, rank 3. Tapi sangat realistis. Tapi bertahun-tahun gue udah selalu di PHP sama pelatih-pelatih yang nggak jelas. Ketiga untuk gue, don't be surprised. Untuk gue itu Man United. Ketemu lagi kita ya, salam olahraga bersama dua bapak-bapak. Kurang ajar juga kita dipanggil bapak-bapak. Tapi iya sih, mau diapain lagi? Enggak, gue nggak merasa bapak-bapak. Gue nggak punya anak, jadi gue bukan bapak-bapak. Tapi opa-opa. Opa. Apa kabar, Coach? Baik, Cih, aman. Subscriber lo, gue denger banyak juga ya? Lumayan. 4.500? 4.000, sampai detik ini 4.700. Kali 30.000? Enggak, dipotong 30% ke YouTube. Oh gitu ya? Iya. Lumayan dong lo. Lumayan. Tapi should be more. Fenomena baru. Dengerin dia ngomong, padahal ngomongnya ngaco-ngaco gitu. Orang bayar, mau lagi orang bayar. Ya sudahlah. Yang penting nggak ada pemaksaan ya, Coach ya? Nggak ada lah, bebas. Coach, orang bosan apa enggak? Tapi ini bagaimana kan hot topic. Kita ngomongin Ronaldo. Yang saya pikir tindakan dia waktu diturunkan oleh Ten Hag melawan Rayo Vallecano. Hanya 45 menit, mainnya juga Sebenarnya dia itu kan baru datang 2-3 hari, baru ikut latihan. Jadi at least diberi Ten Hag kesempatan bahwa mainnya nggak bagus, nggak cetak. That's okay. Cuman yang nggak okay itu dia tidak menunggu sampai selesai. Karena gue sebagai mantan pelatih, I will not accept that. That is real unacceptable, sebuah aturan tidak tertulis di sebuah klub bahwa you have to stay. Bahkan pemain yang tidak bermain di lapangan pun yang di bench seandainya cedera itu stay karena setelah pertandingan selesai mereka masuk ke ruang ganti, pemain-pemain ini bisa masuk ke ruang ganti semua. Kebersamaan ini penting, tapi bahwa dia bukan sendiri ya. Yang gue dengar Diego Dalot juga sama Lindelof. I don't know if it's true or not, tapi Martial pun katanya. Martial, ada beberapa pemain yang nah, this is real unacceptable. Dan di sini gue bilang Erik ten Hag sudah mengeluarkan statement secara verbal di media Belanda bahwa itu tidak bisa diterima. Yang gue tunggu adalah dia harus mengeluarkan sanksi, tapi sanksinya jangan berat. Karena dia tetap butuh pemain-pemain tersebut. Cuman sebagai pelatih dia harus berani mengeluarkan sanksi kepada pemain yang cabut. Dan kalau terulang lagi ya mungkin digeser dulu ke tim-tim kedua. Tapi yang bikin gue kecewa kan, walaupun gue bukan fans Ronaldo sama sekali, gue lebih ke Messi kan. Tapi gue selalu respect dia as a professional. Sikapnya selalu profesional. Dan ini tidak? Ini tidak membuktikan bahwa dia harus memberikan contoh sebagai public figure, sebagai role model untuk pemain-pemain lainnya. Nah, this is so disappointing. Saya sebelumnya, I used to admire Ronaldo, but not anymore. Menurut sih banyak kekecewaan. Dulu I respect him so much ya. Termasuk dia mengasuh anak Indonesia dari Aceh Martunis. Saya bilang itu, wah, connected emotionally. Tapi menurut saya, yang dilakukan Ronaldo sekarang itu adalah apa ya? Bayangin, timbul sombongnya gitu, Coach. Begitu dia mau main aja dia bilang apa? The King will play on Sunday. On Sunday. Gue tahu banget tuh. If you're king, don't claim that you're a king. Kalau lo raja lo nggak perlu. Lo ngeklaim kalau gue raja lo. Betul. Karena itu adalah julukan untuk orang tuh. Jadi menurut saya ini, dan dia tetap kayaknya kekeh mau keluar. Ya, dan ini dalam waktu sangat dekat dia meruntuhkan reputasinya diri sendiri. Dia bangun bertahun-tahun. Yang dia sudah bertahun terhadap fans, terutama fansnya MU. Karena
Karena semua orang tahu bahwa MU masuk ke era baru tidak hanya dengan pelatih atau pemain, tapi juga manajemen baru. Mereka berusaha untuk membangun sebuah legacy di mana puluhan tahun legacy ini akan berjalan. Dari awal dia udah bilang tidak keluarkan statement atau dia akan pergi atau enggak. Mendadak 1-2 bulan yang lalu dia keluarkan statement, saya mau keluar. You cannot do that. It's just unacceptable. Apalagi yang bikin malu kan nggak ada klub yang mau dia. Klub yang punya duit kayak PSG sama Chelsea nggak mau. City tidak mau. Jadi secara tidak langsung kan, lu balik ke MU karena lu nggak laku. Kalau lu laku, lu akan pindah, iya kan? Nah di sini fans udah marah. Sebagian besar fans itu marah, yakin gue. Ditambah kejadian kemarin. Kejadian kemarin membuat reputasinya lebih turun lagi. Sekarang untuk bisa membuat menarik hati para fans, dia harus bermain bagus, harus cetak gol banyak. Dan dia harus berbuat sesuatu. Ya, minta maaf lah ya. Ya, at least. Udah nggak ikut preseason. Iya, betul. Ya. Minimal harus minta maaf. Minta maaf. Bener, setuju. Kepada fans. Sekarang banyak fans yang kayak saya, itu berbalik. Ya, dan betul. Sangat kecewa. Dan saya pikir, Ronaldo mengakhiri karirnya dengan sesuatu yang tindakan yang memalukan dirinya sendiri tuh. Ya, dan gue tidak yakin dia tahun depan akan main di klub Eropa lagi. Mungkin di Amerika, mungkin di Timur Tengah, atau di Cina, di Jepang. Tapi di Eropa, I think... Kalaupun dia bertahan, rasanya Ten Hag tidak akan memasukkan dia sebagai starter. Starter. Ya, betul. Nggak jamin lah. Nggak jamin, betul. Ya. Apalagi MU lagi incer striker juga kan. Dari Red Bull Salzburg. Sisi Sesko dan masih ada Martial. Jadi ibarat mereka punya 3 striker harus bersaing untuk satu posisi. Kecuali Ten Hag merubah sistemnya dengan 2 striker bisa juga. Tapi Ronaldo udah nggak akan garansi tiap match akan jadi starter. Kalau menurut gue ya. Saya pikir Ronaldo itu yang disayangkan orang. Coach, semua orang tahu dia one of the best player. Ya, absolutely. Yang pernah lahir di dunia. Saingannya paling Maradona, Messi, nggak banyak lah ya. Nggak banyak lah yang kayak dia. Tetapi menurut saya dia itu merasa bahwa saya respect banget sama Messi. Messi itu segitu hebat, tapi dia tidak pernah merasa dia lebih hebat dari tim. Dan yang dilakukan oleh sekarang dia pikir dia lebih hebat dari tim. Dan dia nggak terima waktu Ten Hag memberikan kritik, dia main bola ke belakang, kan? Dan apalagi MU ya, one of the biggest club in the world. Kalau dia sebenarnya main untuk Fulham ya oke lah, masih merem. Tapi ini MU nggak boleh, dan petinggi-petinggi Man United sama Ten Hag harus berani melawan hal-hal seperti itu. Kalau enggak, ruang gantinya akan hancur lagi. Jadi artinya ya, kalau ngelihat kemarin Ronaldo meninggalkan game sebelum berakhir dan kemudian diikut oleh pemain-pemain lain, jadi disiplin beginian itu, jadi di zamannya Solskjaer, Rangnick itu mungkin udah terjadi juga kan? Kayaknya, betul. Feeling nggak pernah dibilangin nih barangkali. Betul, feeling gue ini disiplin itu sangat longgar di zamannya Ole sama Rangnick, sehingga Rashford pun mengatakan satu perbedaan di bawah Erik Ten Hag adalah disiplinnya udah benar-benar jelas. Disiplin itu sangat. Dan itu barangkali diperlukan oleh MU ya. Betul, sangat amat diperlukan karena mereka semua punya pemain berkualitas, tapi 2 bulan sebelum musim selesai nggak kelihatan sama sekali karena mental dan disiplin nggak ada. Dan sekarang lagi dibangun dari baru, maka dari itu Ten Hag harus benar-benar kuat, harus benar-benar ketat untuk tidak membiarkan hal-hal ini terjadi. Sekali terjadi kasih warning kan keras, biar pemain-pemain lain juga mikir 2 kali untuk bisa melakukan hal kayak begini. Jangan kasih kendor. Ya, betul. Oke, Coach, kita tinggalkan masalah Ronaldo yang makin kehilangan respect dari banyak penggemarnya sendiri. Liga Inggris akan mulai bermain dini hari nanti. Ya, jadi banyak hal sekali yang bisa kita explore, betul ya Coach? Ya, betul sekali. Nah, bicara soal explore nih Bung Helmi. Buat kalian para pemirsa yang suka explore, kalian mesti coba rokok Diplomat Evo ini. Kenapa? Karena kalian bisa dapat pengalaman merokok yang evolusioner dengan sensasi modern dan rasa mantap. Dan buat kalian semua, anak muda yang berani explore cara baru,
kalian juga wajib ikut euforia bersama Diplomat Evo di Instagram @euforia.id. Dan ada kesempatan buat kalian menangin uang jutaan rupiah, memenangin uang jutaan rupiah. Pasti juga untuk follow Instagram @euforia.id untuk informasi selanjutnya. Begitu kira-kira. Siap. Coach, Liga Inggris jalan 1 minggu sebelum liga-liga lain ya? Sebelum Liga Italia, sebelum Liga Spanyol. Ya, sama dengan Liga Belanda dan Bundesliga. Bundesliga. Ya. Yang dua itu nanti kita bahas belakangan aja ya. Ya. Oke, Coach, prediksi 4 besar yang akan berebut untuk masuk ke UCL zone itu klub-klub mana aja, Coach? Kalau untuk gue, memang kita lihat transfer window itu semua rame. Bahkan Chelsea yang duitnya seabrek baru bisa beli 2 pemain. Mereka di PHP dengan banyak pemain. Konde ya? Ya, Konde, Lewandowski, De Ligt, Rafinha, banyak sekali lah. Nah, bahkan Cucurella terakhir belum confirm ya? Sampai klubnya Brighton itu mengeluarkan statement di Twitter akun resmi bahwa tidak ada agreement dengan any other Chelsea club. udah seolah-olah udah Padahal banyak bahkan Pak Fabrizio Romano aja mengatakan here we go. Kalau here we go itu udah 99%. Tapi Brighton langsung keluarkan statement no, tidak ada agreement. Nah, kalau kita melihat Spurs contoh di bawah Conte datangkan banyak pemain, walaupun gue tidak impress dengan pemain-pemain yang didatangkan. Arsenal kita datangkan 4-5 pemain, terus MU 3 dan masih incar 2-3 pemain lagi. Liverpool udah nggak beli pemain, datangkan Nunes, kehilangan Mane. Tapi kita juga lihat di Community Shield mereka tetap nggak ada berubah, cuman Mane out, Nunes in. City nggak ada Aguero out, ibarat Haaland in, Sterling ya ups and down, itu sangat bisa digantikan. Jadi kalau dari gue lihat permainan Liverpool City gak berubah, gue tetap slightly gue unggulkan City karena kedalaman squad. Dan kedalaman squad dari Liverpool sama kayak tahun lalu, nggak terlalu dalam. Mereka beruntung nggak ada yang cedera dari pemain-pemain penting. Jadi untuk gue 1 itu City, kedua Liverpool, bisa aja ketat sampai hari terakhir, kayak musim lalu. Ketiga untuk gue, don't be surprised, untuk gue itu Man United. Gue tetap yakin dengan kemampuan Ten Hag, dengan pemain yang mereka jauh lebih baik dari tahun lalu dan bisa masuk ke rank 3. Karena 4 itu Arsenal, karena murni pelatihnya, bukan squadnya, tapi pelatihnya. Jadi maybe I'm wrong. Mungkin gue salah. Gue sebagai Arsenal berharap Arsenal bisa rank 2, rank 3. Tapi sangat realistis. Tapi bertahun-tahun gue udah selalu di PHP sama pelatih-pelatih yang nggak jelas. Keren banget, Coach. Ya, Gapsus kan 1 orang. Kalau dia cedera selesai juga kan. Nah, dan dia tuh di situ pun pernah berapa kali cedera, bukan nggak pernah cedera kan. Jadi untuk gue sih ya Arsenal harus masuk Champions League, tapi mungkin di rank mungkin sedikit slightly sampai hari-hari terakhir fight dengan MU, gue bilang Arsenal keempat. Gue tidak melihat Spurs dengan Conte dengan seabrek-abrek pemain yang dia datangkan bisa masuk. Ya, that's okay, nggak ada masalah. Cuman it doesn't mean anything. Conte sama Tuchel ini punya satu sistem, mau berjalan nggak berjalan, mereka nggak rubah. That is a problem. Dan pada saat sistem ini stuck, kayak Tuchel 4-5 bulan sebelum musim berakhir, itu sistemnya stuck. Kalau Conte sistemnya stuck, dia nggak mau merubah. Kualitas pemain dia itu bukan top dunia yang bisa membuat perubahan. Kalau Son, Kane cedera, lain cerita semua. Maka dari itu ya kita lihat lagi, kembali lagi mungkin pelatih kayak Tuchel dan Conte bisa berubah. Kalau seandainya contoh Son dan Kane cedera, mungkin dia bisa merubah sistemnya. Kita lihat. Tapi yang jelas musim ini akan lebih ketat, jauh lebih ketat daripada musim lalu. Jadi gap rank 2, rank 3 tahun lalu kalau nggak salah 15 poin antara Chelsea dan Liverpool, feeling gue ini akan lebih ketat lagi. Nah, Chelsea squadnya udah bagus. Selama Tuchel nggak kepala batu,
itu sangat bisa menjadi rank 3 atau mungkin bersaing dengan Liverpool rank 2. Tapi I don't see that karena terlalu banyak terjadi dalam pramusim di mana gue lihat ini pelatih ini tidak menunjukkan pelatih yang profesional. Apa yang membuat coach yakin bahwa Arsenal akan finish lebih bagus dari Chelsea dan Spurs? Murni karena satu kedalaman squad dan Arteta itu menunjukkan di pramusim bahwa dia itu sudah berubah. Cuman kan kembali ke mental, ya kan? Nah, bukan masalahnya squad apa namanya yang dimiliki atau kualitas pemain. Kita juga tahu bahwa sebuah tim untuk bisa menjadi juara itu banyak variabel yang berbicara. Nah, kalau pelatihnya dari awal sudah tidak klop dengan pemainnya, kayak Tuchel di PSG, sekarang Tuchel di Chelsea, pada saat dia kalah lawan Arsenal 4-0, untuk gue itu nggak ada value-nya. Tapi Tuchel langsung bilang, kita belum siap dalam 2 minggu lagi kalau kita, you don't do that. Seolah-olah dia menginjek-injek pemainnya. Beda dengan Pep yang mengatakan, oh kita nggak butuh pemain lagi, kita udah kayak. Beda sama Klopp yang bilang ya Nunes datang sama Ramsey dan Carvalho udah cukup. Kita udah kuat dan bla bla bla. Beda. Tuchel benar-benar menginjak-injak klub pemainnya sendiri. Dan ya gue nggak tahu apa yang terjadi. Anything can happen, tapi yang jelas kualitasnya Chelsea sekarang, walaupun seandainya mereka tidak mendatangkan pemain lagi, asal jangan ada yang keluar ya, squad yang sekarang mereka miliki itu bagus. Cuman musim lalu Tuchel membuktikan bahwa dia tidak sanggup untuk mengelola squad ini. Murni dengan kepala batunya, fokus dengan satu sistem. Ini pelatih kayak taktik, bukan miskin taktik. Tapi kalau dia kepala batu ya susah. Gitu. That's why gue taruh Arsenal di atas Chelsea. Jendela transfer kan belum selesai nih, Coach. Betul. Kita pikir Chelsea pasti akan ngamuk lah ya. Betul. Karena budgetnya masih banyak. Betul. Kalau Arsenal mungkin udah hampir selesai udah lah hampir ya. selesai. MU pasti masih punya budget. Masih ada 2-3 pemain. Masih ada 2-3 pemain ya. Jadi, dan kalau kita lihat dari Big Six ini ya, Big Six ini memang dahsyat pelatih-pelatihnya ya. Saya pikir hampir semua pelatih terbaik di dunia itu ada di Big Six ya. Di luar dari mungkin. Maka dari itu tekanan itu akan berat sekali. Gue juga prediksi pelatih yang pertama dipecat itu Tuchel. Karena gue tidak lihat berdasarkan juga kasusnya di PSG, kepala batu, dia tidak bisa menguasai ruang ganti. Ya, Pochet ya. Dia tidak bisa enggak Tuchel sebelum dia tidak bisa komunikasi atau memegang pemain-pemain bintang, dan di Chelsea kan banyak pemain bagus, kasarnya begitu. Betul. Nah itu yang bukan karena dia nggak bisa ngelatih, dia bisa, ilmunya bagus, cuman karakternya yang membuat dia susah berkembang di IPL. Coach, sebelum lanjut, tadi rasanya Evo sensasinya gimana, Coach? Mantap. Mantap karena untuk gue tidak terlalu berat. Gue nggak begitu suka rokok yang terlalu berat, tapi is enough dan manisnya cukup, tidak terlalu manis. Jadi taste-nya itu benar-benar untuk gue ya tidak terlalu berat, manisnya is enough. Rasa tembakaunya ya oke banget. Jadi untuk gue sih sangat layak direkomendasikan. Karena kita tahu rokok kretek itu kan banyak, ada yang berat banget kayak ya gue nggak boleh sebut nomor, cuman ya nggak sebut brand kan. Tapi ada lah yang suka di rokok orang-orang. Tapi untuk gue itu terlalu berat. Tapi ini gue lebih cocok sebagai perokok non kretek. Oke, Coach. Ini 5 tahun terakhir ya, Liga Inggris pemenangnya kan cuma 2 klub aja ya. 4 kali City dan sekali diseling oleh Liverpool. 1-2 begitu aja tuh, Coach. Ini nggak mungkin terjadi kayak La Liga ya. Juaranya kalau nggak Madrid Barca gitu. Iya, sekali-sekali ATM. ATM nggak pernah sekali, nyeruak ya. Sama dulu kayak Leicester pernah nyeruak. Oke. Ya, ini justru menjadi tantangan untuk pelatih lain, terutama untuk pelatih pelatih Chelsea, pelatih Arsenal, pelatih Spurs, Big Six lah, pelatih MU. Kenapa tidak bisa menggeser kedua tim ini? Padahal kedua tim ini ya
pembeliannya bagus, terutama Liverpool, ya sebenarnya City juga. Pembelian cukup bagus. Mereka selalu sangat solid as a team. Mereka memiliki pelatih bagus, jadi banyak kombinasi yang membuat... Yang juga jarang salah dalam membeli pemain ya? Kalau Klopp pemain di atas 30 juta, setahu gue yang kurang itu cuman Oxlade-Chamberlain ya. Sisanya itu keren, ya? Sisanya itu Luis Diaz, worth it semua lah. Ya. Walaupun Keita nggak selalu, tapi that's okay lah. Nggak jelek juga. Inilah kehebatan seorang pelatih juga, bahwa dia harus beli pemain yang cocok, pemain yang klop. Nah, Arteta sekarang diberi kesempatan setelah 2,5 tahun. Dia udah tahun lalu diberikan 5 pemain, sekarang juga 5 pemain datang. Bahkan mungkin masih ada 1 pemain lagi yang datang. Masih diincar. Ya, jadi untuk gue juga Arteta, Tuchel Arteta ini nggak punya banyak kredit lagi. Mereka harus menunjukkan. Ya kalau nggak Tuchel duluan dipecat, bisa jadi Arteta yang dipecat duluan. Itu harapan lu tuh kayaknya. Iya. Cuman sama gue juga berharap Arsenal menang terus. I don't care. Gini ya, gue bukan fansnya Arteta ya. Tapi sebagai fans gue berharap Arteta meroket ke rank 1, rank 2 dan nggak dipecat, that's okay. Cuma kalau gue realistis, gue berpikir rasional, gue nggak melihat kelebihan dari Arteta, karena tahun lalu itu pada saat dia stuck, dia bingung harus ngapain. Nah, pelatih-pelatih lain, pelatih hebat itu pada saat dia stuck, dia tahu apa pada yang saat dia kritis ya. Iya. Bukan pramusim menang cetak banyak gol, nggak kebobolan sama sekali, nggak ada value-nya untuk gue. Lawan Crystal Palace kalau nggak menang aja, the whole pramusim nggak ada nilainya. Kalau mereka menang, bermain bagus, cetak banyak gol, create banyak peluang, baru pramusim. Ternyata pramusim dilanjutkan ya. Gitu. Oke. Coach, artinya kalau kita lihat pembelian pemain tim Big Six itu ya, yang paling parah itu di tahun-tahun terakhir MU ya. Banyak sekali salah beli pemain ya. Diayo, Pellistri. MU itu 10 tahun terakhir ngaco pembeliannya ya. Banyak yang ngaco lah. Mengeluarkan duit banyak sekali. Banyak sekali. Dan kita kan bicara eranya Woodward, di mana beli Fred 60 juta, beli Sancho 90, beli Maguire 80, beli Wan Bissaka 60 something. 50 60. Diallo nggak main. Ahmad Diallo 35 juta. Pellistri. Nggak make sense. Cuman era itu kan udah selesai sekarang. Dengan hengkangnya Woodward, pelatihnya geser semua, scoutingnya digeser semua. Sekarang MU masuk ke era baru di mana mereka tidak mau diadu dengan klub lain. Contoh paling bagus Nunes itu yang nawarin pertama itu MU. Baru Liverpool masuk dengan nilai lebih gede, MU bilang ya udah ambil aja. Gitu. Nggak perlu price war ya. Seperti juga kasus di Anthony ya. Begitu belagu naik-naik tinggal lepas. Tapi De Jong kok ngotot banget ya? De Jong ini apa ya? De Jong ini ada sesuatu yang kita nggak tahu, yang dirahasiakan dari media. Yang sekarang Chelsea masuk, bahkan kedua tim MU sama Chelsea mengatakan ya udah 20 atau 18 juta yang diutangin itu kita akan cover. Nah terus maunya apa? Nggak tahu juga. Jadi gue bilang ada sesuatu hal yang menahan De Jong untuk mengatakan yes or no. Bahkan dari Barca juga, dari Xavi juga, dari klubnya juga, dari klubnya juga tidak keluarkan statement sama sekali. Tapi gue yakin underground atau di mana orang tidak tahu, mereka tetap berkomunikasi. Iya. Maksud gue se-proud itu seorang Ten Hag itu masih never give up untuk mengambil De Jong. Walaupun coach sudah pernah ngomong bahwa De Jong itu sangat istimewa untuk mendukung strateginya Ten Hag. Ya betul sekali, dan Ten Hag juga mengatakan ya kita masih butuh 2-3 pemain. Karena Van de Beek diberi kesempatan juga nggak bagus mainnya. Bruno juga dan kita lihat di pramusim yang 11 yang diturunkan masih oke lah, masih cukup bagus, tapi 11 cadangannya nggak banget. Apalagi Bruno juga salah satu yang tidak terlalu bagus pada saat pramusim. Nah, untuk menggantikan kan susah. Maka dari itu 2-3 pemain itu masih diincar. Coach, kita bicara nomor 9 yang rekrutan baru ya. Saya tahu Coach pernah membahas ini di tempat lain. Tapi
Menurut Coach, siapa yang lebih hebat? Atau siapa yang akan lebih nyetel gitu ke timnya? Apa Haaland kah atau Nunes kah? Kalau lebih nyetel nggak bisa diprediksi. Tapi kalau lebih hebat untuk gue Haaland. Untuk gue Haaland. Walaupun kemarin nggak ngegolin. Walaupun kemarin nggak ngegolin. Ya. Karena juga berapa kali dia coba dipasing, dipotong terus. Karena defense Liverpool memang bagus. Dan dia memang ditempel ketat. Dikantongin lah. Iya. Tapi asumsi dia kalah 2 match lawan Liverpool, kehilangan 6 poin, sisanya disapu bersih, mereka yang juara. Iya kan? Kita tahu bahwa IPL itu konsistensi. Dan siapa bilang Liverpool nggak ada kesandungnya? Liverpool sering kesandung lawan tim-tim kecil, ya kan? Ya. Maka dari itu, tapi kalau ditanya siapa yang lebih bagus, gue bilang Haaland. Tapi belum tentu Haaland bisa cetak gol lebih banyak daripada Nunes, karena kita nggak tahu seperti apa. Cuma dari bakat, dari kualitas itu Haaland. Dan dari fisik juga ya? Dari fisik juga. Gila memang Coach ya? Itu Haaland. Udah kayak monster ya. Dan dia mengatakan juga, gue ini belum fit, belum mencapai fitness 100%. Jadi apa yang kalian lihat, itu gue bisa lebih bagus lagi. Dan gue setuju dengan statement dia. Tapi Nunes juga not bad lah ya. Oh enggak, not bad at all. Keren waktu kompetisi. Justru Nunes ini kan, kenapa dia nggak menjadi starter? Dia tuh diprotek sama Klopp untuk reguler ya. Karena kalau dia awal jadi starter, dia main jelek, itu dihabisin di media. Maka dari itu mending nggak usah jadi starter, tapi nanti aja main. Ibarat kalau dia nggak cetak gol, dia main jelek. Oh, dia mainnya nggak full, Jadi dia Klopp ini pintar. Dia tahu kapan dia harus protek pemain. Kapan tidak terhadap tekanan media, tekanan fans. Maka dari itu pelan-pelan jangan kaget juga kalau di match pertama dia nggak jadi starter. Seandainya itu terjadi jangan kaget. Tapi pelan-pelan dimasukin ke sebuah situ biar dia juga lebih paham. Cuman yang jelas ini pemain ya lumayan punya goal instinct. Oke Coach, Liga Inggris akan segera lagi dimulai ya. Ya. Dini hari kita akan menyaksikan tim lo lagi yang main. Kita nontonnya di mana ya Coach? Kalau gue ya, kalau gue dan gue ajak teman-teman yang nonton ya. Jadi buat kalian semua yang doyan nonton bola, wajib banget beli Next Parabola nih. Kenapa? Next Parabola menayangkan siaran olahraga lengkap seperti BRI Liga 1, Liga 2, English Premier League yang akan segera mulai per 6 Agustus. Dengan match Arsenal lawan Crystal Palace. Tapi ada juga Champions League, European League, NBA, F1, dan masih banyak yang lain. Nah, Next Parabola juga memiliki tayangan TV nasional lengkap, berikut dengan tayangan anak-anak, hiburan keluarga, sampai acara rohani. Ini khusus buat Bung Helmi. Lengkap banget kan? Nah, Next Parabola ini sendiri merupakan TV satelit yang menggunakan receiver antena parabola yang nggak makan tempat, hanya seukuran piring, cuma 45 cm. Next Parabola juga dapat menjangkau di 17.000 pulau di seluruh Indonesia. Ya, dengan kualitas gambar super jenis, HD quality. Dan itu sangat penting daripada nonton ilegal-ilegal yang nggak jelas kan. Mending nonton Next Parabola dengan kualitas yang bagus. Dan lebih mantap lagi, Next Parabola juga menjadi official broadcaster Piala Dunia 2022 di Qatar. Live dan eksklusif, menayangkan semua 64 pertandingan yang ada. Nah, paket berlangganan World Cup 2022 sudah bisa kalian beli sekarang nih. Lagi ada promo diskon 19% dan free paket basic sampai dengan 31 Desember 2022. Nah, semua paket ini bisa dibeli di official online Next Parabola, di Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia. Linknya nanti ada di deskripsi di bawah ini. Kalian bisa klik sendiri. Juga di aplikasi Next Parabola dan di toko-toko elektronik terdekat. Oke? Yang penting, nonton bola, ingat Next Parabola. Wow. Keren. Coach, kita akan mulai. Ya. Oh ya, saya nanya nih, ini banyak nitip Coach. Newcastle ini sebagai yang on the spot, karena pemiliknya salah satu orang terkaya di dunia. Menurut Coach akan seperti apa ya? Lebih baik kah? Atau bisa nyeruak 6 besar kah? Gue melihat Newcastle ini musim ini belum show off.
Jadi mereka beli pemain juga levelnya Sven Botman dibeli, ada beberapa karena pemain. Karena masih juga kena financial fair play juga dong ya. Iya, betul. Tergantung revenue. Betul, tergantung revenue. Jadi mereka juga nggak mau gegabah menunjukkan bahwa mereka adalah klub kaya. Nah, feeling gue sih baru tahun depan. Atau mungkin 2 tahun lagi. Mereka juga memberikan kesempatan kepada pelatih Inggris ini yang baru dikontrak, mantan pelatih Bournemouth ini, apakah dia bisa? Kalau dia tidak bisa, tidak menunjukkan performa yang memuaskan, bukan masuk Champions League atau apa, musim depan diganti pelatih yang lebih bernama, lebih canggih, baru mereka jor-joran. Tapi mereka memiliki segalanya untuk bisa bersaing dengan Liverpool dan City. Kembali lagi tergantung manajemen dan pelatih. Oke, tim promosi. Nottingham Forest masuk ke Premier League. Ini kan pernah 2 kali juara UCL, bro. Iya, gini, gue membahas semua tim promosi, Bournemouth, Fulham, sama Forest. Kalau kita lihat sejarahnya, biasanya dari 3 tim, itu 2 yang terdegradasi. Nah, gue melihat dengan Fulham, kalau nggak Bournemouth, ya Forest bisa degradasi. Karena Fulham untuk gue itu ya hampir tiap tahun naik turun terus. Kayak ingus aja ya? kayak yoyo kalau orang Belanda bilang. Gue juga tidak begitu impress karena satu lagi, you cannot punya pemain terlalu banyak sekaligus. Terus meramu menjadi tim hebat. Satu pemainnya juga bukan kelas dunia. Banyak pemain afkiran, banyak pemain mediocre, dan untuk gue pelatihnya pelatih Inggris itu bukan sebuah plus point. Nah, pelatih Inggris yang bagus untuk gue itu sebenarnya cuma satu, Graham Potternya Brighton, yang bisa bermain indah, yang enak untuk ditonton. Lampard Gerrard pun belum terbukti sama sekali untuk apakah mereka bisa menjadi pelatih hebat. Graham Potter sudah membuktikan dengan Brighton. Maka dari itu gue nggak melihat satu pun dari 3 klub ini bisa membuat kejutan. Mungkin awal-awal kayak Brentford lah, awal-awal ngalahin Arsenal, bagus-bagus, habis itu jeblok-jeblok, nyaris degradasi juga. Gitu. Oke, Nottingham Forest. Itu zaman gue waktu kecil top banget tuh ya, Trevor Francis ya. Waduh, itu tahun 78 ya. Iya, 78. Gue masih SMA. Gue baru 11 tahun gitu. Oh, artinya tuan gue ya? Baru sadar gue. Coach, week pertama Liga Inggris ya, sudah ada pairingnya, opening game, Crystal Palace, Arsenal. Siapa yang menang, Coach? Ya, Arsenal nggak punya pilihan untuk menang. Seperti yang gue tadi bilang, mereka harus bilang, dan sekarang itu udah bukan taktikal lagi. Mereka harus menunjukkan mental. Karena Arsenal musim lalu mendekati akhir musim, they fail. Mereka gagal karena mentalnya, murni karena mental. Nah, sekarang ada 4-5 pemain baru, bahkan Saliba dari loan balik lagi, 3 pemain inti yang feeling gue akan jadi starter, yaitu Saliba, Zinchenko, sama Gapsus. Vieira kita nggak tahu karena dia baru sembuh dari cedera. Marquinhos masih muda. Pelan-pelan dimasukin. Jadi untuk gue sih, kalau Arsenal seandainya bisa bermain bagus, bisa bisa memenangkan pertandingan, itu value-nya itu akan naik. Tapi kalau seandainya jeblok, the whole pramusim itu nggak ada nilainya sama sekali untuk gue. Gitu ya. Jadi Arsenal lah ya. Ya, Arsenal. Oke. Fulham, Liverpool. Ya, itu Liverpool itu ini Fulham ya. Dan Liverpool ya, Liverpool tahu kalau mereka melihat musim lalu, mereka kalah di hari terakhir. Artinya mereka tidak boleh kehilangan banyak poin lawan tim menengah ke bawah. Salah satu tim lemah yang mereka must win itu Fulham. Kalau menurut gue, nggak boleh dia kehilangan poin lagi lawan contoh seri lawan Fulham. That's not acceptable. Jadi lawan tim kayak Fulham, Bournemouth, Forest itu is a must win game. Spurs, Soton? Nah, Spurs Soton ini seru juga. Soton ini apa ya? Hasenhüttl ini kan pelatih yang luar biasa berani.
Jadi he doesn't care mau kalah 1-0, 2-0, 3-0, 5-0, 9-0 bahkan pernah kalah ya kan. Dia nggak peduli, dia nyerang terus. Nah, disinilah si Conte itu bisa unjuk gigi. Bisa unjuk gigi bahwa lawan gue bukan tim parkir bis, karena kalau ketemu tim parkir bis gue kesulitan. Untuk pemain Spurs yang baru-baru bisa meningkatkan percaya diri, harusnya si Spurs bisa menang. Kalau seandainya Spurs menang dengan nilai besar, itu akan percaya dirinya tambah meningkat. Tapi kalau Spurs nggak menang, nah PR-nya Conte masih besar. Oke, Everton Chelsea? Nah ini juga agak susah. Ini untuk kedua pelatih sebuah tantangan ya. Everton lagi down banget ya. Betul, mereka kehilangan Richarlison juga. Ya, nah sekarang ini kan tantangan buat Lampard. Yuri Tielemans kemungkinan akan keluar ya. Yuri Tielemans dari Leicester. Oh Leicester, sorry. Ya. Enggak, Lampard harus membuktikan bahwa dia walaupun kehilangan 1-2 pemain, tapi dia harus bisa membuktikan jangan kayak musim lalu. Musim lalu itu baru kalau nggak salah 2-3 match sebelum berakhir baru mereka safe dari degradasi. Tim kayak Everton harus bisa bersaing di papan atas. Dan ini peluang kedua untuk si Lampard dalam karirnya. Kalau dulu kan di Championship, di EPL. Ini klub kedua yang dia pegang, ya dia nggak boleh kalah. Sementara Chelsea, kita tahu Chelsea lagi terpuruk. Dari segala segi terpuruk, manajemen terpuruk, kehilangan muka, pengen incer pemain tier 1, dapatnya pemain tier 2, 3, nggak tahu apa. Tapi sekali lagi, skuadnya pun udah luar biasa. Skuadnya itu luar biasa, tinggal kembali Tuchel bisa memanfaatkan atau tidak. Kalau seandainya pemainnya performanya lagi bagus, ya gue absolutely Chelsea punya peluang lebih besar untuk menang. Tapi kembali lagi kalau seri pun nggak usah kalah, seri aja gue nggak heran. Karena internal gue tidak melihat Tuchel bisa menguasai ruang ganti. MU Brighton. Nah ini yang gue akan ada live commentary di Just Talk Membership MU Brighton. Kenapa gue pilih match ini? Karena Brighton itu bermain very tactical. Taktiknya Graham Potter ini luar biasa. Dia tahu ini tim bukan tim hebat. Pemainnya biasa-biasa aja. Tapi dia tahu kapan pemain-pemainnya sudah dilatih. Dia menganalisa sebuah tim lawan itu luar biasa. Kapan dari sisi mana harus dimanfaatkan dan cara bermainnya. Maka dari itu untuk gue ini sebuah pertandingan yang akan cukup sulit diprediksi siapa yang menang. Brighton itu sering curi poin dari klub-klub besar. Bahkan kalau nggak salah tahun lalu kalah 4-0 ya. MU. Maka dari itu MU dengan pelatih baru, dengan gaya bermain baru di match pertama di kandang sendiri. Apapun bisa terjadi. Mereka itu harus menunjukkan bahwa mereka harus bisa menang. Kalau MU menang, ini sebuah booster, sebuah booster yang luar biasa untuk pemainnya, untuk fansnya. Kalau mereka bisa menang dengan main bagus, cetak banyak gol, ini booster yang luar biasa untuk modal kedepannya buat MU khusus. West Ham City bisa dijawab lah ya, pasti. Ya itu sih itulah. David Moyes ya gitu-gitu aja. Awal-awal musim naik, habis itu jeblok, ujung-ujungnya UEL atau Conference League. Ya kan gitu-gitu aja. Jadi ini sama kasusnya kayak Liverpool juga, mereka nggak boleh kehilangan poin lawan tim-tim kayak begini. Ya minggu pertama ini no big match at all ya. No big match. Big match itu di minggu ketiga. Minggu ketiga ada MU Liverpool di Selasa dini hari. Tapi sebenarnya yang seru adalah menjelang kita lihat, let's say bulan Agustus inilah. Ya. Kita lihat di 4 match pertama, itu siapa yang performanya bagus? Tidak hanya dari menang, tapi lebih dari permainannya. Siapa yang sudah on fire? Siapa yang memiliki pre-season bagus? Siapa yang tidak kehilangan banyak pemain dari cedera? Siapa yang sudah tune in? Itu sebuah modal yang luar biasa. Tapi kembali kita juga tahu bahwa IPL ini liga yang sangat sulit untuk diprediksi. Ditebak, ya. Kalau lu bisa menang 4 pertandingan di 4 match pertama, belum tentu lu akan naik terus. Tapi at least menjadi sebuah modal terutama untuk tim-tim kayak Arsenal, kayak MU,
kayak Chelsea yang benar-benar ingin masuk ke Champions League, ingin bersaing dengan Liverpool dan City, untuk klub-klub baru yang promosi dengan begitu banyak pemain yang mereka datangkan, sanggup nggak mereka bersaing? Sanggup nggak mereka survive di IPL? Itu dari 4 match pertama kira-kira kita sudah bisa lihat. Iya. Yang jelas tahun ini akan jadi tahun yang sangat tough karena akan diseling dengan Piala Dunia. Betul. Tahun yang sangat tough, maka dari itu kenapa gue tadi kembali lagi ke 30 menit yang lalu, gue bilang City yang lebih unggulkan untuk juara, bukan Liverpool. Karena kedalaman squad Liverpool itu sangat jelek, bukan sangat jelek. Kalah dibanding City. Kalah jauh dibanding City, kalah dibanding Chelsea. Dan mereka tahun lalu beruntung beberapa pemain penting itu nggak cedera. Yeah. Nah sekarang kan ketat dengan liga dan sebagian besar pemain dari mereka itu kan ikut Piala Dunia. Dan we don't know mereka seperti seandainya mereka masuk semifinal ke final, tanggal 26 sudah bermain. Nah terus lanjut lagi sampai habis, belum Champions League-nya, belum FA Cup-nya, belum League Cup-nya. Nah ini akan menjadi tantangan terutama untuk Klopp melihat benar nggak yang dilakukan oleh Liverpool dengan menjual Mane dan hanya mendatangkan Nunes, Ramsey pemain muda nggak bisa diandelin juga, sama Carvalho banyak sekali pemain muda nggak bisa nggak tahu kalau seandainya ada berapa pemain inti yang cedera, apakah pemain muda ini sanggup untuk menggantikan? Gue nggak yakin. Tapi jangan lupa masih ada pembelian musim dingin ya, transfer musim dingin. Yang juga mungkin akan menjadi strategi juga ya. Gue sih ngelihat Chelsea ya. Gue ngelihat Chelsea, Todd Boehly ini suka show off. Ya. Jadi kalau dia kan udah kena PHP berkali-kali, benar-benar berkali-kali. Mungkin dia incernya di winter break. Ya, winter break. Karena dia ingin menunjukkan bahwa ya gue nggak kalah sama Abramovich. Cuman dia kembali lagi ke Tuchelnya, dia bisa survive nggak sampai winter break. Karena kalau Chelsea 4 kali beruntun kalah, nah itu bisa digantung. Coach, kenapa sih pemain banyak sekali lebih memilih Barcelona daripada Chelsea ya? Termasuk Koundé pada terakhirnya. Gini. Asumsi, you are a player. Okay? You are a player. Yeah. Laporta talk to you. Atau si Alemani. Tiba-tiba Laporta telepon. Bung Helmi, gue pengen lu. How do you feel? Okay? Gue pelatihnya. Bung Helmi, I really need you untuk sport project kita bermain begini. Dari Chelsea, Tuchel nggak telepon. Yang nggak telepon, Todd Boehly doang. Dan siapa nih orang baru juga Todd Boehly ya? So, how do you feel? Pasti lebih keras. Gue diinginkan. Gue diinginkan oleh Barcelona. Gue akan menjadi bagian dari Barcelona. Gue tinggal di sebuah negara di mana mataharinya lebih banyak daripada hujannya. Kalau di London lebih banyak hujan daripada mataharinya. Foggy lagi. Iya, belum pelatihnya kepala batu, main 3-4-3 doang, pemain bagus saja jarang dimainin. Dan dia nggak pernah telepon gue untuk merayu gue. Nah ini yang dilakukan, inilah kenapa banyak pemain. Lewandowski kan bilang, I want to go to Barca, bukan ke Chelsea. Padahal Chelsea juga incer. De Ligt ke Munchen, bukan ke Koundé ditawarin gaji 2 kali lipat, pilih Barcelona. Nah, feeling gue sih kedekatannya Chelsea itu terlalu arogan, hanya umbar-umbar duit, hanya bicara ke klub, lupa sama pemainnya, lupa bicara sama agennya. Padahal banyak klub itu deal dulu dengan pemain, baru dengan klubnya. Gitu, makanya ditolak kiri sama kanan. Tradisi nama besar klub ya. Orang semua tahu Barcelona. Betul. Long story. Ya, dan Barcelona lagi beli banyak pemain kan. Gitu. Oke, Coach, terima kasih. Ya. Ya, minggu depan kita akan membahas liga-liga lain lah ya, karena baru akan mulai juga ya. Ya, sama hasilnya ya. Kita hasilnya lihat juga, apakah ada kejutan atau enggak di putaran pertama. Kayaknya enggak ada. But that's football. That's football. That's football. Itulah membuat Coach kadang-kadang salah nebak skor. Betul. Nebak siapa yang menang. Analisa dia boleh. Nebak skor, kalau gua Coach, dia pilih tim yang mana menang, gua pilih lawannya. Kalau taruh gua menang. Banyak yang bilang begitu, Coach. Analisanya kita boleh pakai. Enggak, itu haters. Tapi faktanya gue sering menang tiket taruhan. Iya.
Dia kalau nggak taruhan tuh prediksinya. Iya, betul. Harus taruhan. Memang manusia taruhan satu. He's the lucky pandit ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Bye-bye.